Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 8 saham yang ingin saya review, ingin saya lihat bagaimana pergerakan dari 8 saham ini ya, dimana mungkin sudah sekitar seminggu yang lalu untuk saya melihat pergerakan atau menganalisis saham ini di channel ini. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu, saya ingat kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, yang untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham MMLP. Sini Mega Mandunggal Property ya. Oke, di sini ternyata saham ini hari ini dia breakout dengan volume yang cukup kuat, di mana di hari ini plus 8,77% ya di sini. Bisa kita lihat di sebelumnya, di mana ini adalah saya buatkan area support dan resisten sebelumnya ya di sini. Sini support, di sini support, dan sini area menjadi area resisten. Ketika area ini di breakdown dari sini, kemudian sini menjadi resisten, dan kemudian di sini sempat di breakout lagi, dan kemudian sampai ke area sini di harga 650, dia kemudian kembali reject ya, dan kemudian ini menjadi area resisten lagi dan di breakdown lagi, tetapi di sini ternyata dia lanjut kembali naik lagi ke atas, kembali ke area ini ya. Oke, berarti di sini kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kalau saham ini sendiri, oke, berarti bisa dibilang ini sudah sangat mepet ya, dimana kalau kita lihat dari area rejection sebelumnya di sini di harga 650, berarti saham ini bisa dibilang agak rawan untuk kita masuk, dimana kalau kita masuk di harga sekarang, harga penutupan hari ini di harga 620, dimana transaksi hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 31 ya, tanggal 31 Maret hari ini. Berarti cut loss kita di harga 575 di satu tick di bawah area ini dan juga di bawah garis MA 200-nya, jadi sekitar persentasenya 7,26% dengan resisten kita 4,84%. Tapi tetap aja masih bisa ya, masih bisa, karena untuk cut loss itu kita masih di bawah 10% dan resistennya juga udah lebih dari 3% ya, masih hampir atau malah bisa dibilang hampir 5%. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau memang mau masuk, tapi kalau mau menunggu lagi sebenarnya lebih aman ya, dimana kita tunggu aja dia kembali kempes lagi ke area sini, retest ke area sini, misal kita ambil ketika dia di harga 590 dan cut loss kita tetap, tapi persentasenya kita akan berkurang ya, dimana kita ambil lebih rendah daripada harga sebelumnya di harga 590, cut loss kita akan menjadi berkurang sekitar 2,54% dan resisten kita akan bertambah menjadi 10,17%. Oke, tentunya itu kalau dia kembali retest ya, tapi kalau ternyata dia sampai ke area 650 ini dan dia lanjut naik, kita bisa buy on breakout. Di sini misal kita ambil di harga 655 dengan cut loss itu satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 645 ya, 645, dan kita cari area resisten selanjutnya mungkin di sini. Oke, di sini sebelumnya ada area sempat menjadi area retest untuk menjadi area resisten, dan kemudian di breakout ya, di breakout sini, dan kemudian retest untuk menjadi area support sini, dan kemudian di breakdown lagi dan di sini menjadi area resisten lagi. Oke, berarti ini adalah di harga 705, bisa kita pertimbangkan ketika kita buy on breakout, kita bisa menjadikan harga 705 ini menjadi area resisten kita. Jadi misal kita masuk di harga breakoutnya di harga 655 dengan cut loss itu satu tick aja di bawah harga 650, jadi sekitar 645, dan area take profit kita kalau kita buy on breakout di harga terdekatnya di harga 705 dengan cut loss kita 1,53% dan area take profit kita adalah 7,66%. Kalau resistennya sendiri bisa dibilang di sini sudah mendekati area 70 ya, atau sudah menyentuh area 70, dimana sebelumnya ketika mendekati area 70 dan kemudian kembali mental kembali ke bawah ya. Jadi ada kemungkinan di sini dia akan retest kembali, tapi kalau ternyata dia nggak retest, dia breakout, kita bisa menggunakan teknik buy on breakout ya. Tapi kalau dia retest atau di sini sampai ke harga 650 dan kembali turun, kita bisa jemput di bawah sini ya, tadi seperti misal di harga 590 dengan cut loss kita di bawah area ini dan di bawah garis MA 200 ya, misal di harga 575 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham Archie. Oke, Archie ini ternyata dia masih konsisten berada di area supportnya ini ya, dimana di sini dia juga masih merah hari ini candlenya ketika dia di sini sempat naik, sudah menembus garis MA 50. Saya besarkan dulu. Sempat menembus garis MA 50 dan kemudian kembali reject lagi ya ke bawah sini. Kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, coba di sini
di harga 478 closingnya hari ini ya. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 456 untuk cut lossnya. Dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke resisten sebelumnya ya di sini. Oke, misal di harga 542 dengan persentase take profit kita adalah 21,76%, di mana ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Dan di sini cut loss kita di harga 456, satu tick di bawah area ini, di mana area ini adalah area support yang sebelumnya banyak bersentuhan di sini. Di sini support, di sini support, di sini support, dan di sini menjadi support juga, dan di sini juga masih bertahan di area ini selagi. Jadi kalau kita masuk di harga 478 selagi dia masih berada di atas area ini, misal masih ada di area harga 460, berarti masih aman ya, masih aman. Dia masih ada kemungkinan bergerak sideways di dalam area ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Archie ini. Tapi lebih baiknya lagi masuknya nanti ketika sudah mulai ada pantulan ya. Di sini kan candle masih 3 merah berturut-turut ya. Nanti kita tunggu aja misal seperti ini berturut-turut merah dan kemudian sudah ada pantulan candle hijau di sini. Nah, baru kita mulai masuk. Jadi di sini nanti merah-merah sampai mana dia akan turun merahnya, dan kemudian sudah muncul candle hijau di mana sudah muncul buyer ya, istilahnya kekuatan beli sudah lebih tinggi dibandingkan kekuatan sellernya. Nah, di situ baru kita mulai masuk. Oke. Di sini juga bisa kita lihat dia sudah mau turun lagi ya, sudah mendekati dead cross-nya, sudah membentuk dead cross di mana garis ungu sudah memotong garis kuning dan dia menuju area 40,80 yang sebelumnya di sini ada area supportnya juga dari RSI-nya. Oke, seperti itu. Jadi kita tunggu aja untuk Archie ini, masih kita tunggu di mana dia akan terbentuk pantulannya. Di sini merah berturut-turut, dan apakah nanti akan muncul candle hijau atau candle istilahnya penguatan atau sudah munculnya kekuatan buyer untuk mengangkat harga saham Archie ini. Oke, selanjutnya kita lihat saham PTRO. Oke, PTRO ini sendiri secara trennya masih uptrend ya, dimana garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 200 dan candle-candle sekarang masih konsisten berada di atas garis EMA 200-nya. Tetapi sekarang EMA 200, EMA 50-nya candle-candle bergerak konsisten di atas EMA 50-nya maksud saya. Dan tapi sekarang di sini dia masih konsisten aja tertahan di sini ya, di area sini. Dimana ini adalah area rejection sebelumnya di sini, kemudian kembali reject, dan kemudian di sini dia sempat di breakout dan tertahan di sini ya. Di sini tertahan di area dimana ini adalah area resistance sebelumnya, dan kemudian di sini sempat menjadi area supportnya dan kembali mantul ke atas dan kemudian di breakout dan kemudian menjadi area di breakdown, kemudian menjadi area resistance dan kemudian dia kembali di breakout lagi. Dan tapi kemudian nggak sanggup naik dan kemudian tetap bertahan di bawah sini. Jadi area resistennya saat ini adalah 2740 untuk saham PTRO ya di sini. Oke, berarti sekarang untuk saat ini saham PTRO ini sangat beresiko untuk kita masuk ya. Dimana di sini kalau kita masuk di harga 2720 di harga closingan hari ini, cut loss kita di satu tick aja di bawah area sini, dimana ini adalah area pantulan support sebelumnya di harga 2540, dan di sini juga ada garis MA 50-nya. Oke, berarti sekitar persentase cut loss kita itu cuman sekitar 7,35%, dan resisten kita terdekatnya ya di sini cuman di harga 2740 sekitar 0,74%, dan kalaupun dia berhasil breakout itu sekitar di sini 2880 ya, sekitar 5,88% seperti itu. Jadi ini udah agak beresiko karena lebih besar cut loss-nya dibandingkan dengan wilayah take profit kita. Jadi untuk saran saya untuk swing trade ya di sini kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke bawah sini di harga 2550 untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita atau take profit kita. Oke, seperti itu ya untuk saham PTRO ini. Jadi kita bisa tunggu aja dia kembali ke area sini, atau kalau dia nggak turun ke sini ternyata dia malah naik ngejebol area ini misal, jadi kita bisa gunakan teknik juga buy on breakout di area sini ya. Misal di sini cut loss kita di sini aja ya, di bawah sini misal di harga 2800. Coba kita cari area resistennya. Oke, cari dulu di sini. Di sini ada area pantulan support ya. Oke, di sini ada pantulan support. Kita lihat ke sana, berarti kalau kita buy on breakout kita ada kemungkinan untuk resisten pertama kita adalah di harga 3140
ya. Jadi dengan persentasi take profit kita adalah 7,96% untuk wilayah take profitnya di harga 3.120 dan cut loss kita di harga 2.800 di bawah area ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Jadi sekitar persentasenya 3,11%. Oke, seperti itu. Jadi ini saya hapus saja karena ini nanggung ya, terlalu nanggung. Jadi dia sekarang berada di tengah-tengah istilahnya, berada di atas area support atau di atas garis MA50, tapi masih jauh, tapi dia juga sudah mendekati area resisten. Jadi bisa kita tunggu aja dia kembali ke area sini, misal di harga 2540, di mana di sini juga ada garis MA50-nya, atau kita tunggu dia breakout sekalian. Jadi kita bisa gunakan teknik buy on breakout. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham PTRO ini tidak disarankan untuk masuk sekarang, tapi kita tunggu aja, kita menunggu apakah dia turun ataukah dia lanjut breakout untuk saham PTRO. Selanjutnya ada saham ISAT. Oke, Indosat ini secara tren ke jangka panjangnya masih downtrend ya, masih downtrend, dimana di sini garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle bergerak kuat di bawah garis MA50-nya. Dan di sini juga bisa kita lihat, di sini saya buatkan garis area resisten trendline downtrendnya, dan candle-candle juga masih berada di bawah sini ya, di bawah sini. Jadi kalau saya sendiri belum menyarankan, dimana di sini juga dia masih jauh dari area supportnya. Di sini area support sebelumnya ya, di sini juga dia masih jauh. Kalau kita masuk sekarang, cut loss kita udah sekitar hampir 10%. Ini saya hapus aja karena udah kelewat ya. Ini saya hapus aja. Oke, jadi resisten yang perlu dia lewati adalah yang ini ya, resisten trendline downtrendnya ini. Jadi ISAT ini sudah mulai menarik ketika dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini ya. Oke, jadi kalau untuk saat ini sendiri saya belum menyarankan, karena kalau kita masuk juga resistennya semakin lama semakin menurun ya. Jadi kemungkinan kalau kita masuk sekarang, cut loss kita 8,70% di harga 4.725, dan resisten kita lama-kelamaan akan semakin menyempit ya. Kalau saat ini mungkin kita bisa dapat di harga 5.425 dengan persentasinya 4,83%. Tapi lama-kelamaan bisa jadi seperti ini. Kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 5.125 tetap ya, tapi resisten kita akan semakin lama semakin menyempit seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi sebelumnya dia sekitar 4,8, jadi resisten kita jadi cuma sekitar 1,93% seperti itu. Bahkan lama-kelamaan resisten kita ini akan setara dengan area di mana kita masuk ya. Oke, jadi untuk saham ISAT ini bisa kita awasi dulu, kita pantau dulu apakah di area sini apakah dia akan turun sampai ke area sini dan mantul, ataukah dia akan lanjut breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, seperti itu untuk saham ISAT. Selanjutnya ada saham SCMA. Oke, tadi selanjutnya saham SCMA ya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk SCMA ini sendiri ternyata dia kemarin sempat naik ya. Sempat naik ketika dia di sini breakout ya, di sini breakout dan kemudian dia retest di sini di candle tanggal 25 Maret ini, dia di mana harga closingnya itu di harga 268 ya. Kemudian di sini ada pantulan di candle hari tanggal 28 ini, dia opennya harga 268 dan kemudian dia closingnya di harga 278, dan dia terus naik sampai di candle ini, dan di candle ini di tanggal 31 Maret tadi dia ternyata sempat menyentuh tertingginya harga 304 ya. Dia opennya di harga 304 dan tertingginya juga 304, dan kemudian dia kembali reject dan closingnya di harga 292. Oke, berarti ini ada indikasi saham ini akan kembali reject lagi ya, dimana di sini untuk saat ini coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Oh, ternyata sudah lebih dari 10% ya. Jadi di sini untuk aman ya, amannya kita tunggu aja dia lanjut reject ke bawah sini. Kita tunggu di area-area sini, di mana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya, dan di sini adalah area retestnya. Di sini di breakout dan kemudian ini adalah area retestnya. Dan di sini juga ada garis MA50, di mana kalau candle berada di atas garis MA, maka garis MA berfungsi menjadi area support. Kalau candle-candle berada di bawah garis MA, maka garis MA itu menjadi area resistennya. Oke, berarti di sini garis MA ada di bawah candle-candle. Jadi berarti garis MA50 ini adalah area supportnya. Oke, jadi amannya kita tunggu aja di area sini, misal di harga 274, di mana itu di atas garis MA50 dan di area ini, dan cut loss kita
di harga 260, satu tick di bawah area ini dan juga di bawah garis MA 50-nya, misal di harga 260 dengan cut loss kita persentasenya adalah 5,11% dengan area take profit kita maksimal terdekatnya ada di harga 334 ya, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya dengan persentasi 21,90%. Oke, tentunya untuk saat ini berarti belum saya sarankan ya untuk masuk, karena kalau kita masuk sekarang di harga closing hari ini masih ada kemungkinan dia besok masih akan turun lagi. Dan kita tunggu aja di area sini di garis MA 50-nya. Kalau kita masuk sekarang ternyata dia turun terus dan kita harus cut loss, jadi kita harus rela kehilangan sekitar 10%, malah 10% lebih tadi ya di sini. Jadi sekitar 10,96%. Nah, jadi hampir kalau ditambahkan dengan fee broker kita, fee transaksi broker itu berarti 0,4 ya, berarti sekitar udah 11% ini berarti. Oke. Jadi seperti itu ya untuk saham SCMA ini, kita tunggu aja di bawah, tunggu aja dia kembali lanjut turun ke bawah sampai mana dia, dan kemudian sudah ketika ada pantun kita boleh ambil lagi, di mana di sini misal di harga 274 misalnya, di mana itu adalah garis MA 50-nya, ada garis MA 50 untuk jadi support dan di sini juga area support resisten sebelumnya. Oke, seperti itu untuk saham SCMA ini. Atau kalau nanti seumpama kita nunggu di bawah ya, kita nunggu di bawah, ternyata dia nggak turun sampai ke bawah sini, misal nggak menyentuh harga 274. Kita bisa tentukan aja risk rewardnya seperti apa. Jadi kalau selagi masih di bawah 10% kita masih aman. Jadi misal dia ternyata turunnya cuman sampai di harga 284 dan sudah ada pantulan, ya udah kita bisa masuk aja nggak masalah, di mana itu untuk titik cut loss kita juga masih rendah ya, masih di bawah 10%, dengan wilayah take profit kita adalah 17,61%, jadi masih di atas 10%, jadi perbandingannya masih bagus ya, di mana take profitnya atau wilayah resisten kita 17% dan wilayah cut loss kita 8,45% kalau kita masuk di harga 284. Tapi kalau ternyata kita bisa ambil di bawah-bawah sini lebih murah lagi, misal di harga 274, ya kita lebih sedikit lagi ya, lebih tipis lagi untuk wilayah cut loss kita dibandingkan sebelumnya yang sekitar 8%. Oke, seperti itu untuk saham SCMA. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham Antam. Oke, Antam ini saya hapus dulu. Ini ternyata dia kembali reject ya, dimana dia di sini sempat nge-breakout area ini, di sini di breakoutnya, dan kemudian dia di sini ternyata ya bisa dibilang volumenya kecil sih untuk dia waktu nge-breakout ini, nge-break area ini, dan kemudian muncul candle doji seperti ini, dan kemudian dia langsung reject, dimana 3-4 candle selanjutnya terus-terusan merah ya, dimana hari ini juga bisa dibilang, tapi walaupun merah terus-terusan, tapi di candle ini volumenya semakin lama semakin mengecil ya di sini. Oke, jadi bisa kita lihat nanti apakah dia akan lanjut turun ke bawah sini. Ini coba saya lihat dulu. Ini saya hapus aja. Ini juga saya hapus aja biar nggak bingung ya. Oke, kalau kita lihat dari pola sebelumnya, di mana di sini dia masih tertahan di area support MA 200-nya ya. Di sini dia turun dan kemudian di sini tertahan di garis MA 200 dan kembali naik ya. Oke, jadi apakah nanti di sini garis MA 200-nya mampu menahan pergerakan laju turunnya saham Antam ini, atau area ini yang mampu menahan pergerakan penurunan saham Antam ini, di mana di sini adalah area support sebelumnya di sini ya. Sini support sebelumnya, dan sini saham ini di breakout, dan bisa dibilang ini adalah area retestnya ya di sini, di mana ekor ini hampir mendekati area sini dan kemudian kembali naik ke atas. Oke, kita lihat aja nanti saham Antam ini turunnya kemana. Kalau kita lihat sendiri dari sini, kita cek risk reward kita di harga 2440 ya penutupan hari ini. Dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA 50, di mana di sini ada garis MA 50 yang sudah mulai mendaki ke atas ya, dikarenakan candle bergerak konsisten di atas garis MA 50 dan MA 200-nya di sini. Jadi di sini kalau mereka tetap konsisten di atas garis MA 200-nya, maka garis MA 50 ini akan bergerak ke atas seperti ini. Dan garis MA 200-nya akan bergerak seperti ini. Jadi akan ada terjadi golden cross di sini ya, di mana garis MA 50 akan memotong ke atas garis MA 200-nya. Oke, seperti itu. Jadi kalau di sini dari risk rewardnya sendiri, ketika kita masuk di harga penutupan hari ini, ternyata dari risk rewardnya kurang oke ya, di mana area cut loss kita itu hampir sekitar 12% ya, dan resisten kita terdekatnya mungkin ya di area sini lagi, di mana ini adalah area
resisten sebelumnya, jadi sekitar di harga 2600 sekitar 6,56%. Tapi cut loss kita di harga 2150 dengan presentasi yang udah cukup lebar ya di sini. Oke, jadi untuk saran saya untuk saham Antam ini kita pantau aja dulu pergerakannya sampai kemana. Misal kalau dia ternyata turun sampai ke sini, sampai ke garis MA 200 ini dan kembali ada pantulan, misal kita masuk aja di sini di harga ketika pantulannya di harga 2340 itu juga udah nggak masalah ya. Misal ternyata dia nggak turun sampai sini, itu udah memperkecil wilayah cut loss kita dibandingkan dengan cut loss kita sebelumnya di sini sekitar 12% ya. Tapi kalau dia udah turun lagi sampai sini ternyata ada pantulan, misal di harga 2320 ada pantul, kita bisa nebeng masuk aja, dimana itu juga sudah mempersempit wilayah cut loss kita dan sudah memperlebar wilayah take profit kita untuk di saham Antam ini sendiri. Oke, kalau di sini juga dia sudah mendekati area 50 ya, jadi ada kemungkinan dia bisa lanjut bablas turun atau dia kembali mantul ya untuk dari RSI-nya. Tapi sepertinya juga kalau dari harganya sini sepertinya masih bakal turun ya untuk saham Antam nih. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia turun atau ternyata dia kembali naik lagi ke atas. Dan itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama kita bisa tunggu di area sini, di bawah sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Tapi kalau ternyata kita tunggu di sini dia nggak turun, kita bisa gunakan teknik buy on breakout. Ketika dia breakout lagi dengan volume yang kuat ya di sini. Dengan volume yang kuat di sini, dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal kita ambil di harga 2650, kita asumsikan kita buy on breakout ya. Dan cut loss kita di harga 2580, satu tick di bawah area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya. Dan kita asumsikan take profit kita di sini di harga 3040, di mana sebelumnya ada area resisten di sini. Oke, jadi kemungkinan dengan kita masuk buy on breakout di harga 2650 dengan persentase cut loss kita di harga 2580, persentasinya 2,65%, dengan resisten kita di harga 3040 dengan persentasinya 14,74% dari saham Antam ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kemungkinan pertama, sekarang dia nanggung. Kalau kita masuk pas akan masuk sekarang, tingkat cut loss kita sudah lebih dari hampir 12% ya, hampir 12%. Jadi kesimpulan saya, kita bisa tunggu aja di bawah-bawah sini. Tapi ternyata kalau kita dia nggak turun, kita bisa buy on breakout ketika dia breakout dengan volume yang kuat di area sini. Jadi seperti itu ya saham itu. Kalau kita swing trade, saya kan di sini basic saya adalah swing trade ya. Jadi saya tidak akan mempertimbangkan wilayah-wilayah atau resisten-resisten kecil-kecil di sini sehingga menimbulkan banyak garis di area sini, itu akan lebih membingungkan ya. Jadi saya akan mempertimbangkan wilayah-wilayah yang lebar seperti ini untuk istilahnya ya itulah, kita di saham ini hanya untuk sabar ya. Sabar menunggu dia turun atau sabar menunggu dia breakout. Kalau dia breakout kita ambil, kalau turun kita ambil di area support. Seperti itu aja, simple. Jadi nggak usah buru-buru. Jadi kita kalau belum masuk ya udah jangan dipaksakan masuk, tunggu aja dia lebih murah lagi atau di area supportnya, atau kita tunggu dia lebih mahal lagi nge-breakout area resisten yang sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam ini. Selanjutnya ada saham SMGR. Oke, ini di sini SMGR ini bisa dibilang sudah mendekati atau di area supportnya ya. Sini saya hapus aja, saya akan membuat area di area sini, misal di sini. Saya bungkus saja ekornya sekalian. Atau seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat sendiri, kalau SMGR ini, coba kita lihat untung risk rewardnya. Cut loss kita di sini. Oke. Dan resisten kita di sini. Oke, berarti kalau kita lihat sendiri di sini, kalau secara tren jangka panjangnya, saham SMGR ini masih tetap downtrend ya, di mana garis EMA 50 berada di bawah garis EMA 200, dan di sini parahnya lagi candle-candle berada di bawah garis EMA 50-nya ya di sini. Dan di sini berarti garis EMA 50 menjadi area resistennya. Tapi kalau kita masuk di sini, misalnya kita masuk di harga closing hari ini di harga 6.650, tingkat cut loss kita sudah sekitar 9,02% ya. Dengan resisten kita di sini sebelumnya area rejectionnya itu sekitar di harga 7.450 dengan persentasinya 12,03%. Bisa dibilang ini masih sehat ya. Cuman kalau kita bisa dapat lebih murah lagi ya lebih bagus lagi. Dan ini juga masih candlenya masih merah ya, bisa ada baiknya kita tunggu sampai di mana dia turunnya, dan kita tunggu sampai mana dia muncul pantulannya. Jadi dia mungkin masih ada kemungkinan turun lagi.
dan kemungkinan baru ada pantulan baru setelah kita mulai masuk ya. Jadi semoga aja kita bisa dapat di harga sini. Ternyata pantulannya di sini seperti sebelumnya di sini ya. Ini bisa kita jadikan contoh. Di sini merah, turun, di sini masih merah, di sini masih merah, dan di sini mulai candle pantulan. Nah, di sini yang kita masuknya jangan di candle yang merah ini. Jadi kalau candle merah ini ternyata berikutnya masih merah, berarti masih bisa aja garis atau area ini masih bisa dijebolnya. Tapi kalau sudah muncul pantulan seperti ini, ada kemungkinan ada indikasi sudah muncul buyer ya, sudah muncul buyer, di mana sudah kekuatan seller itu akan semakin melemah ditekan dengan kekuatan buyer ya. Jadi kekuatan buyer lebih tinggi. Jadi ketika diguyur mereka ambil dan harga terus naik ke atas, dan sini ternyata masih tertahan di garis MA 50-nya. Oke. Jadi kita lihat aja nanti dia di sini turun dan kita tunggu candle konfirmasi hijau seperti ini, dan itu lebih baik ketika didukung dengan volume yang cukup besar juga ya, dimana di sini juga bisa kita lihat juga di sini volumenya juga cukup besar, sudah melewati atau di atas garis MA 20-nya dari segi volumenya. Oke, seperti itu ya untuk saham SMBR ini. Kita bisa tunggu aja lagi sampai mana dia akan turun, dan kita lihat apakah ada pantulannya atau enggak. Kalau ada pantulan nanti baru kita bisa nebeng masuk. Tapi kalau pantulannya belum ada, kita jangan masuk dulu, masih bisa jadi dia akan lanjut turun ya. Oke. Walaupun ketika sudah muncul candle konfirmasi hijau seperti ini, masih juga tetap ada kemungkinan dia turun ya. Tetapi itulah dia, jadi kita untuk mempersempit wilayah cut loss kita tunggu aja di area-area sini. Walaupun kita harus cut loss, kita cut lossnya cuma sedikit ya, nggak sampai 10%. Kalau di sini kita masuk, cut loss kita sudah mendekati hampir 10% ya, kurang 1% lagi sudah sekitar 10%. Tapi kalau ternyata kita dapat nih di area sini dan kita harus cut loss, misal kita di area sini di harga 6.275, cut loss tetap ya di harga 6.050, jadi kita cuman sekitar kehilangan 3,59% ya kalau kita seumpama emang harus cut loss di saham SMBR ini. Oke, selanjutnya berarti seperti itu ya, saya simpulkan untuk saat ini kita bisa tunggu aja, dia bisa kemungkinan masih bisa lebih murah lagi. Kita tunggu sampai mana berhentinya candle merah ini sendiri. Oke. Selanjutnya ada saham IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Oke, berarti saham ini harusnya ngegas ya, karena bentar lagi harus mudik ya. Oke, coba kita lihat ini masih baru banget berarti ya. Jadi belum ada garis support resisten ya. Jadi oke, bisa kita buat dulu ya. Pertama, sebelum saya hilangkan garis MA50 dan 200-nya ini, jadi di sini bisa kita lihat kalau dari trennya sendiri saham ini masih downtrend ya secara garis besarnya, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya, akan tetapi di sini sudah mulai ada indikasi di mana hari ini dia naik sekitar 4,76% ya. Di sini sudah mulai ada indikasi dia sudah nge-breakout garis MA200-nya. Jadi kalau ini dia bertahan ke atas ini, jadi terus bertahan di atas ini atau bergerak di atas garis MA200 ya. Misal di sini saya tarik garis MA200-nya. Oke, seperti ini misal, dan candlenya bergeraknya seperti ini. Konsisten berada di atas garis MA200-nya. Jadi ada kemungkinan di sini garis MA500-nya ini akan bergerak ke atas ini dan memotong garis MA200-nya, jadi akan terbentuk golden cross di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah mulai ada indikasi saham ini mulai ada pembalikan dari fase downtrendnya ke uptrendnya. Coba selanjutnya kita akan buat area atau garis support resistennya di sini. Oke, sekalian aja untuk contoh ya, dimana di sini saya akan buatkan resisten trendline downtrendnya dulu. Di sini sebelumnya adalah fase downtrendnya. Oke, di sini adalah fase downtrendnya. Ternyata di sini sudah di breakout ya. Terus saya akan buat di sini ada area support resistennya. Oke, udah sesimpel ini ya ternyata. Oke, ternyata kalau dilihat dari sini, di sini di ekornya ini di tanggal 10 Januari ini ternyata dia harga tertingginya adalah ini ya, kita fokus di sini ya yang huruf H ini. Ternyata harga tertinggi adalah harga 550 ya. Dan ternyata hari ini dia closingnya di harga 550. Oke, berarti di sini bisa secara tidak langsung kita bilang di sini dia masih tertahan di area support sebelumnya ya. Jadi masih ada kemungkinan ketika dia sampai ke sini, kemungkinan pertama dia bisa reject ke bawah
Atau kemungkinan kedua dia akan lanjut breakout ya, lanjut breakout di atas sini dan sampai ke area resisten selanjutnya, misal di sini. Ya, misal di sini ya. Jadi untuk saham ini bisa kita awasi dulu ya, awasi dulu. Jangan langsung gegabah kita masuk di harga 550 untuk besok. Jadi masih bisa kemungkinan dia ini masih bisa turun ya, tetapi kita tetap juga masih bisa masuk ketika dia sudah selain kita di sini kita kan technical analysis ya. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan dengan analisis ketika open market besok. Jadi ketika besok coba kita lihat sebentar, saya mau lihat dulu untuk saham apa tadi, IPCC tanggal 31. Oke, seperti ini ya. Jadi kita besok bisa perhatikan besok untuk kalian. Mungkin saya nggak tahu ya di aplikasi iPod dan Ajaib itu ada apa enggak. Jadi kalau di aplikasi saya menggunakan broker dari Merah Aset ya. Jadi kalau Merah Aset itu ada ini transaksi asing itu ada. Kalau di iPod juga di sini ada ya, untuk di webnya, aplikasi webnya itu ada transaksi asing. Jadi saham ini asing sedang beli berapa ketika di open marketnya. Dan ini juga secara kasarannya sini sedang ada akumulasi ya untuk saham IPCC ini. Dari domestik ada akumulasi, di mana di sini buyernya lebih sedikit dibandingkan dengan seller, dan sini asing net buy ya. Oke, tentunya besok bisa kita masuk ketika dia sudah berhasil breakout. Misal kita ambil di harga 555 dengan indikasi tambahannya. Nah, indikasi tambahan ketika kita analisis juga bid offernya seperti apa. Jadi kalau bidnya lebih tebal dibandingkan dengan offer, kita bisa masuk. Di mana seperti itu berarti indikasinya kekuatan buyer itu lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan sellernya. Di mana bisa aja nanti antrian yang di offer itu, bisa aja lama-lama dimakan dengan orang yang antri di bid tadi. Oke, nanti saya di akhir video akan saya sertakan video tentang analisis bid offer seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pilihan pertama kita bisa tunggu ketika saham ini open market dan kita lihat bid offernya seperti apa dan asing juga seperti apa. Kalau asing akumulasi, asing masih beli lagi, kita bisa nebeng masuk ya, berarti dia ada kemungkinan akan lanjut naik. Tapi kalau ternyata dari asing malah udah jualan dan juga dari bid offernya ternyata lebih tebal offer, kita jangan masuk dulu. Jadi ada kemungkinan saham ini akan kembali reject ya, dimana dia di sini masih tertahan di area resisten sebelumnya ya sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita analisis ketika udah open market, kita bisa tentukan kita bisa masuk atau enggak. Itu pilihan pertama. Dan pilihan kedua, kita tunggu closing. Jadi kalau dia di closing ya dia bertahan di atas area sini, misal di harga 555 atau di harga 560 misalnya, kita bisa ambil. Oke, seperti itu. Dengan cut loss kita di bawah area sini aja, misal di harga 535 dengan persentasi di 3,60% untuk cut loss-nya, dan resisten kita harapannya dia bisa sampai ke harga 610, di mana itu adalah area resisten sebelumnya dengan persentasi 9,91%. Tapi tentunya kalau ternyata dari sini reject, kita bisa tunggu dia di bawah lagi. Oh, ternyata ini muncul ya area support resistennya. Oke, kita bisa tunggu di bawah sini lagi. Di bawah sini, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Kalau dia reject di sini, dia turun, kita tunggu aja jemput di bawah sini. Oke, sini. Misal di harga 500 ya, seperti, dan resisten kita sama seperti sebelumnya di harga 500 berapa itu? 550 seperti itu ya. Oke. Jadi seperti ini ya, berarti sudah 8 saham sudah kita analisis pergerakannya, terbarunya kita review semuanya, dan ada beberapa saham yang emang semuanya rata-rata sedang berada di tengah-tengah ya, di antara support dan resisten. Jadi seperti itulah ya, untuk kita di saham ini kita hanya perlu sabar untuk menunggu menunggu dia turun lebih dalam lagi, dan kita tunggu ketika dia sampai ke area support. Apa yang terjadi ketika ada pantulan, kita baru bisa nebeng di situ. Jadi lebih baik kita sabar daripada kita maksain masuk di tengah-tengah dan ternyata dia turun dan ternyata harus cut loss. Jadi cut loss kita malah lebih lebar. Tapi kalau kita sabar dan kita bisa tunggu dia sampai di bawah, sampai area supportnya, baru kita ambil, atau kita tunggu dia breakout sekalian ya. Jadi disitulah intinya, kita di saham ini harus sabar ya. Kita hanya harus menunggu waktu atau momen yang tepat, bukan
bukan mentang-mentang karena ada uang di RDN kita harus memaksakan masuk di saham yang sebenarnya sedang labil antara naik atau turun seperti itu. Oke, jadi sekian aja dari video ini. Semoga 8 saham ini bermanfaat untuk kalian untuk technical analisisnya. Dan ini juga tadi ya, seperti tadi ya. Jadi kita dukung dengan technical dengan analisis bid offer dan transaksi asing ya ketika open market untuk memperkuat analisis teknikal ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.